non tunai dapat dimasukkan ke kotak amal i'tikaf yang telah tersedia di halaman depan masjid samping baliho. Kotak amal tersebut akan dibuka setiap malam untuk membeli nasi sahur jamaah i'tikaf. Kepada jamaah yang telah menyumbang sedekahnya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Selanjutnya kami informasikan kembali kepada jemaah sekalian untuk pelaksanaan i'tikaf zikir tausiah dan muhasabah malam ke-21 Ramadan tahun 1445 Hijriah akan dipimpin oleh Abi Taufiqur Rahmi MPD, pimpinan zikir Ma'had An-Nahlah. I'tikaf zikir tausiah dan muhasabah dimulai pada pukul 01.00 sampai dengan 03.30 waktu Indonesia Barat. Berikut kami bacakan tertib pelaksanaan ibadah salat tarawih pada malam ini bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2024 Masehi. Adapun yang bertindak sebagai imam salat tarawih pada malam ini dipimpin oleh Tengku Muhammad Ali Abdul Rahman. Bilal salawat pengiring salat tarawih akan dipimpin oleh Tengku Yusran. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut kita ikuti ceramah Ramadan pada malam ini, dan telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Ustaz Fakhrul Razi MPD. Disilahkan. Beliau merupakan pengurus BKM Masjid Jami sekaligus Imam Rawatib Masjid Jami Kampung Cagaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai dengan malam ke-20 Ramadan tahun 1445 Hijriah ini masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Terutama sekali melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang hari dan malamnya mendirikan qiyamul lail. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati kepada guru-guru kami, Ketua BKM Masjid Jami Cagaran Loksmawe, kepada seluruh Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat Isya, tarawih beserta witirnya yang insyaallah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami pada malam berbahagia ini mengisi sejenak tausiah Ramadan malam ke-20. Saya hanya mengulang kaji apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, barangkali kurang lebih 5 menit. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, sampai dengan malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kami melihat jamaah kita makin hari alhamdulillah makin bertambah. Itu yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ini malam berbahagia ini makin bertambah jamaahnya. Ini luar biasa nih. Apalagi iktikaf nih. 10 terakhir malam 21 Ramadan di Masjid Jami sampai selesainya ada iktikaf mulai dari pukul 00 sampai 03. Bagaimana kita gunakan kesempatan itu? Itulah hari ini coba kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita jangan bertanya kepada di samping kita, kepada orang lain, tapi bertanyalah pada diri pribadi masing-masing.
sudah 20 Ramadan malam berbahagia ini sejauh mana? Berapa kali ketinggalan solat tarawihnya? Nya urang lain hana itu pun padu urau na tinggai puasanya hana itu pun urang lain hana itu pun. Itu semua yang tahu adalah diri pribadi masing-masing, kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Walaupun kadang dah buka puasa bersama keluarga di rumah, yang bunuh kali dah baju hubu, hana itu pun. Apalagi berbuka puasa bersama di masjid jami, masjid Baitur Rahman atau di mana-mana kebersamaan, orang lain tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Kita sendiri. Malaikat mencatat, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita lakukan. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini, ya, kalau kita sampaikan susah, tapi kalau mudah, insyaallah mudah. Allah kalau sudah punya niat akan mempermudahkan segala urusannya. Yang penting sekali adalah niat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan Ramadan ini perlu sekali dukungan menghidupkan hati, qalbu, menghidupkan hati. Qalbu, hati ini adalah kalau dia sudah hidup, ibadah yang kita lakukan juga hidup. Makna hidup bermanfaat, bukan diterima oleh Allah. Arti diterima begini, urusan terima itu selalu disampaikan bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Yang penting lakukan sesuai dengan syariah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pasti diterima Allah. Tapi harus ada keikhlasan, ikhlas, Allah akan menerimanya. Makanya untuk menghidupkan Ramadan ini Ramadan sudah malam 20 hari ini, perlu sekali menghidupkan hati yang mati. Mungkin kenapa? Kadang-kadang ada Bapak Ibu yang berbahagia, hati ini belum hidup. Maka untuk menghidupkan hati itu ada beberapa hal yang disampaikan. Antara lain yang pertama, membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya, itu disampaikan. Yang pertama untuk menghidupkan hati, membaca Al-Quran dengan mengetahui makna. Beda hanya membaca saja dengan mengetahui makna, itu beda. Makanya untuk menghidupkan hati itu yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan meresapi maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, untuk menghidupkan hati ini itu disampaikan harus mengosongkan perut. Itulah berpuasa. Berpuasa setahun yang diwajibkan hanya 1 bulan. Itulah bulan suci Ramadan, itu wajib. Belum lagi puasa sunat dan lain sebagainya. Pernah dilakukan satu penelitian. Ini yang perlu kita sampaikan, mengosongkan perut. Belum pernah kita dengar sampai hari ini kenapa seseorang di sana kita dengar meninggal karena berpuasa. Antum tak dengar? Pujud tengkujih meninggal waktu puasa. Hana, malah kenapa dia tambah sehat karena puasa. Itu sebaliknya. Jarang kita mendengarkan kenapa meninggal waktu puasa ke 20 huro kah. Hana, jarang. Hantom tadi ngomong, dan jarang kita dengar seperti itu. Yang kita dengar kenapa kata kesehatan, sehat dah kau tunggu beliau. Oh, puasa. Jadi perut ini itu 3 pembagiannya. Sepertiga pertama yaitu dengan isi makanan, itu jelas, makanan. Sepertiga kedua itu minuman. Sepertiga yang ketiga itu oksigen, nyan wajib. Lebohnya wajib, menyohan patih contoh. Kalau mau berbuka puasa, coba Bapak Ibu yang berbahagia, cipudu inan ia botimon, ia tebe, ia una madu limong bohlah, malimong bohlah berabe.
Bohbu bunuh bu sabah nyampi bu habis. Nak kolak bu habis. Ci bu habisnya. Semayang tarawih han nyai le pertama. Tidak sanggup. Kenapa? Penuh perut. Allah menyuruh makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Pernah dilakukan satu penelitian pada seekor binatang yaitu tikus. Ipegal oleh para ahli sabah penelitian bak sabah tikus. Tikusnya ibi makanan perangsang supaya dia makan tak berhenti sampai terawai habis. Hanai piu-piu icok makanan bak tikus, kemudian ibu perangsang makanan ipajuh li tikusnya. Hanai piu-piu ipajuh sampai baju habisnya bunting perutnya, kemudian tertidur, akhirnya mati nyan tikus. Manfaat beda perut tikus dengan perut manusia. Mamanya manusia ada lakukan lagi nyanyi ajaib apa, coba lakukan. Bekna oksigen makanan coba sesekali kan pernah kita kadang kita sisigona tiga menang tiga go wote asop mangan badan pi sehat. Wote tu maju kadang tua tu lu tak paju tamah nak muduaga takat lom dengan ia cukup lu balingan hanya tak boleh nafas. Menyo bahasa Aceh ke mungkau-kau. Kena mungkau-kau tu. Hanya le menyo batu radang imum, menyo luntua menyo badang imum, menyo kena menyo badang imum nyan payah persiapkan nah. Menyokar rencana tadang imum semayang tarawih 20 rakaat, nyan harus siap makanan cuma sedikit buka puasa. Minum juga harus diatur. Mahannya rubah aku imum mae. Nyan apa ya bukanya? Coba makan banyak-banyak. Sanggup tidak? Menyo jamaah dia ini kau perlu mabah ruku dah kali rakan ke imum. Hei tanya apa ke imum? Apa dia tanya apa masalah man? Betul ikut je. Kena tiga-tiga ke imum salah, akan salah silam. Laki maah kadang-kadang. Yang kerja urung fungsi uri likut pingat diingatkan mau uri likut kadua ke mana begon kena dia tengok ladin udah semayang kan nah citna katanya yang kerja menyola makanan pun 5 rakaat kata tu engkau yang mau bidengun segaga kena bayang tu minadhdallin gitu ulang kimum amin kena segaga tua dimaafkan Allah lagi puasa Ramadan ditinggal caca urok aruh tajib iya. Astaghfirullahaladzim, dimaafkan Allah. Cuma balik terjadi tiga gerada tiga tu nyan kau nanti yang pukul lagi yang masih tiga tu tua. Hai pun tua ketinggal tu bunuh. Nanti yang tua punya imam lupa 4 jadi 5 itu dimaafkan. Tapi baik sengaja golong pernah imam ku sengaja nyok semayang tarawih itu kuni coba-coba. Lihat rakaat tiga tadi nyah hanje dosa. Tetapi kalau seandainya itu dimaafkan oleh Allah. Jadi yang mau kita sampaikan supaya hati ini hidup itu berpuasa. Dan puasa ini perut ini mengusungkan perut ada 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga oksigen. Angin. Jadi perutnya berangin benangin. Menyohana simpanan angin oksigen nyohan kemah. Percobaan kepada seekor tikus dia mati tikusnya pakon karena terlalu kenyang. Mam yang manusia tak coba ada kau tiga coba ikut orang masing-masing yang rencana coba kemana be coba yang nak coba itu bukan dengku tikus mati ni paju makanan habis kuno coba mati tu Tuhan tham je be dah lagi we. Cuma yang tak kena pegah itu kalau memang dilakukan beribadah ada hubungannya beribadah kepada Allah. Haid dah beribadah. Ulam dah semayang 20 rakaat dah semayang. Mereka fikir berat tu, berat. Tapi mereka fikir berat. Hana udah yang kagak semayang 20 malah lebih sehat tu. Kenapa? Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita banyak sujud sehat, apalagi orang yang ada darah tinggi yang utama sehat dulu bakon karena darah hinokan hana darah benar menumpuk sehingga kalau kita sujud banyak sujud bangun rukuk sujud yang utama sehat.
Apalagi sujudnya lama-lama. Malah dong guru mengkatri baca pada sujud mapulam tarawih kepikir duk imam nyo katengun tu nya punya tin. Sebab dia kata yang sembahyang tarawih nyo lah dong lambat baca pipu duk imam lambat dah. Cepat pintu masalah ji. Jadi santai-santai mendeng sembahyang. Bet tak paksa. Sebab ji dua ni menyo lambat dikah mah baru pun mentang yang tu duk imam no. Kon tung kuali kita yang mang jamaah tetap masih jami' kag doa ya. Ulun tuan dang irona kana doa, tung kuali dang kana doa, ku safridal dangnya menyong hangkuma nyala dong na urung pikirannya nyok sodong mana ku fakruli kumai dong nyok lapan dong nyala dong na kena ni ada hati mah ada berapa go rok lapan dong hai padahal be nani ada kana urung meninggal 20 rakaat kumai kan lampun nah dia ana antam tadi ngopi yang dengan gua mutama sehat dia kumai apa tu kumai 20 deh dok damah macam tu sehat kenapa kau darah mengalir ya darah. Yang kerja sujud kusunatkan lama-lama kenapa? Dari segi kesehatan sehat. Baru 5 menit tentang 2 menit bukan baca tu. Tamah baca. Ni tak kena pun merasa ceramah malam tapi hang kemah tak kena nak rasa hang kemah apa kuradi bena ceramah tua. Hari tua lem tu kan. Ai temaya. Ana baca tu. Kena janji benar menghidupkan hati. Yang pertama membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya. Yang kedua berpuasa Ramadan dan yang ketiga selalu berdekatlah dengan orang-orang yang soleh. Artinya orang yang mau berbuat kebajikan. Kena serban lagi nyo. Nya serban kan kadang pada pakai serbannya hi urang ceramah. Pakai serban. Kan? Tuk bajai. Kanya yang makna orang soleh walaupun dengan bajai singlet wate Allahu Akbar nah itu mayang nyan mana. Cuma dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tengku tersemayang sama jatilat sah man terbalik lom dia dengar lengku nazli na adab hana melimang tan adab nazli Ustaz Nazli kan sampai sebut adab akhlak mam dia dapat semayang ngan tilet ana payah tu bajai pisah mi uragam ana payah tu bajai cok je krung tikrek tingkat aja kuno wadul tot Allahu Akbar sah na adab mulimong tan nol adab nyan urang cipta Allah Subhanahu Wa Taala ika Allah dah tuju benar me ika wali kota baik ika wali kota mandang me ika camat dah tuju ika Allah dah tuju tak ada fikir benar sah nyan hana adab pakipan urang hana adab urang yang cipta semayang ladum na urang ngan singlek semayang ngan nanduk dia gerak ro nganduk semayang. Teman dah pegah tahu hanamu tu pokoknya nauru. Boleh seperti itu, sah solatnya, sah punya gelihan tu. Tapi yang intinya tidak punya adab. Hana akhlak, hana god. Oleh kerana demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Pada malam berbahagia ini, malam ke-20, mudah-mudahan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Bapak Ibu selalu berdoa. Bak malamnya kita berdoa, ya Allah Nabi upanyangmu buik lung semayang malam tengah. Umur empat lung malam tengah semayang tarawih. Kemudian bak akhir semayang tarawih, bak akhir Ramadan, baik dua nak berdoa. Ya Allah berikan kesempatan saya sempat bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Yang baik dua nak berdoa. Pakan datang Ramadan tahunnya. Bahkan duku-duku semayang masih jami merumpak ngulun tuan, merumpak ngejamaah mandu merumpak. Karena doa dikabulkan oleh Allah tahun yang lalu. Ya doa doa mandum dia kan dikabulkan oleh Allah doa tahun yang lalu. Tahun 1440 Hijriah nak berdoa pada akhir Ramadan, ya Allah berikan kesempatan kepada saya, berikan umur ya Allah, kesehatan saya sempat bertemu kembali dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Nya baik tuan ni pada akhir ya Allah. Baik tuan dalam hati. Bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah umur saya sehingga saya bertemu kembali dengan Ramadan 1446 Hijriah. InsyaAllah doa dengan ikhlas, Allah akan memberikan rasa kasih sayangnya kepada hambanya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Sebab Ramadan diutuk dah. Dia kena uap Allah Ramadan. Mungkin yang kemantang ceramah atau khutbah singkat pada malam yang mulia ini, tausiah singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terutama sekali bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada sedang jamaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.